Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits pada edisi Dunia Kripto bersama Amarket. Rekan trader semuanya, pergerakan yang sangat luar biasa dalam dunia kripto dan kita bisa lihat dalam hal ini Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat signifikan dalam minggu ini. Dari minggu kemarin sampai minggu sekarang, hari Rabu minggu kemarin sampai sekarang, bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan yang signifikan. Kita akan bahas hal tersebut karena tema yang saya angkat saat ini adalah Bitcoin melanjutkan pelemahan atau merupakan awal penguatan. Tema yang sangat luar biasa rekan trader karena kita bisa lihat bagaimana Bitcoin mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dan kalau kita lihat rekan trader di platform, untuk minggu kemarin rekan trader bisa lihat bagaimana saya menganalisa bahwa Bitcoin masih punya peluang yang sangat dahsyat untuk mengalami pelemahan tergantung dari data FOMC yang akan dikeluarkan. Dan kalau rekan trader lihat pelemahan yang terjadi, di mana saya memperkirakan pelemahan ini bisa terjadi asal dia bisa melewati level 67.273. Dan menjadi kenyataan karena Bitcoin turun sampai titik paling terendah di seputaran 64.000. Hal ini sama seperti yang terjadi pada tanggal 15 Mei tahun 2024. Dan trader bisa lihat bagaimana dari tanggal 15 Mei 2024 sampai sekarang 19 Juni, 1 bulan penuh, sempat Bitcoin naik ke 71.000, dia kembali turun lagi ke level paling terendah di seputaran 64.000 US dollar per satu Bitcoin kemarin. Dan hari ini dia masih tetap berusaha di posisi 65.000. Ini adalah pelemahan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah imbas dari, salah satu yang paling penting adalah imbas dari FOMC yang diperkirakan atau yang dikeluarkan. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada Bitcoin ini sebenarnya banyak faktor yang membuat Bitcoin ini mengalami pelemahan yang signifikan. Ya, kalau kita lihat rekan trader semuanya, kita lihat bagaimana Bitcoin ini dia mengalami pelemahan yang signifikan ya. Kalau kita lihat ini dikarenakan ini ada, kalau kita lihat di sini rekan trader ya, ada beberapa faktor yang membuat Bitcoin dalam satu minggu ini mengalami pelemahan yang signifikan. Dari informasi yang saya lihat di sini adalah dia ini salah satu faktornya adalah dampak dari penjualan para pemegang Bitcoin dalam jangka panjang. Nah, ini pemegang-pemegang aset Bitcoin dalam jangka panjang ini mereka cenderung untuk melakukan penjualan Bitcoin ya selama periode konsolidasi tersebut. Nah, ini juga yang menjadi alasan bagaimana Bitcoin bisa sampai ke 64.000. Selain itu juga rekan trader, kita bisa lihat bahwa aktivitas whale yang terjadi membuat Bitcoin ini bisa turun ke level yang paling terendah. Dan yang paling luar biasa, bagaimana Bitcoin ini mengalami pelemahan adalah dampak yang terjadi setelah FOMC dikeluarkan. Kita tahu bahwa inflasi yang terjadi di Amerika dan pasar menantikan pelemahan tingkat suku bunga yang dilakukan. Tapi FOMC yang dikeluarkan pada pertemuan kemarin, dia memberikan tekanan yang sangat luar biasa pada Bitcoin karena ketidakjelasan yang terjadi terhadap pemangkasan tingkat suku bunga dan sikap yang hawkish dari The Fed membuat di saat rapat pertemuan FOMC di mana tendensi hawkish dikeluarkan oleh Jerome Powell, ini merupakan tendensi awal sehingga dolar Amerika mengalami penguatan dan membuat Bitcoin mengalami pelemahan dan signifikan. Dan kalau kita lihat fenomena ini, kita bisa lihat fenomena ini, rekan trader, sangat biasa dan ini sudah terjadi selama beberapa kali FOMC ini dikeluarkan. Nah, ini saya kasih sedikit fenomenanya. Rekan trader bisa lihat di gambar saya berikut ini.
Nah, di sini adalah fenomena yang terjadi, rekan trader bisa lihat ya. Setelah FOMC dikeluarkan dan setelah FOMC itu dikeluarkan ya, sebelum dan setelah. Rekan trader bisa lihat bahwa FOMC setelah dikeluarkan dia itu mengalami untuk FOMC pada tahun 2024 ini pertama tanggal 1 Februari. Setelah dia dikeluarkan dia terjadi pelemahan sebesar 5% dulu. Tapi setelah itu rekan trader lihat bagaimana dia naik sampai titik ketinggian di seputaran 70 ribuan ya. Nah, begitupun juga di saat FOMC diumumkan pada bulan Maret tanggal 20, bagaimana proyeksi Bitcoin dia mengalami pelemahan dan pelemahan ini terjadi sebesar 11%. Tapi setelah itu dia mengalami penguatan rekan trader. Ya, dia mengalami penguatan stagnan. Begitupun juga rekan trader bisa lihat ya, pada FOMC bulan Mei tahun 2024 rekan trader bisa lihat di sini bahwa FOMC yang terjadi pada tanggal 2 Mei dia mengalami pelemahan yang signifikan sebesar 10%. Dari sini rekan trader bisa lihat bahwa setelah dia mengalami pelemahan, dia menguat secara signifikan. Dan pada tanggal 12 Juni kemarin, rekan trader bisa lihat bagaimana sebelum FOMC dia mengalami pelemahan. Setelah itu ini yang akan menjadi misteri. Kalau kita lihat strukturnya, di saat FOMC dikeluarkan dia mengalami pelemahan, setelah itu dia naik lagi, dia mengalami pelemahan, dia naik lagi, dia mengalami pelemahan, dia naik lagi. Dan untuk bulan ini rekan trader bisa lihat bahwa FOMC dikeluarkan, kalau rekan trader lihat, nah ini pada tanggal FOMC kemarin itu dikeluarkan sekitaran tanggal 12 Juni. Pada hari Rabu kemarin ya, Kamis dini hari ya, pas minggu kemarin. Nah, rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini. Ini saya balik dulu ke sini. Nah, rekan trader lihat dia mengalami pelemahan. Setelah itu rekan trader lihat ya, FOMC dikeluarkan, benar-benar Bitcoin ini dia turun. Nah, ini di posisi sini ya. Ini hari Rabu. Sempat dia naik di posisi 68.000, tapi setelah itu dia turun sampai ke level 66.000. Hari Kamis juga seperti kayak gitu. Setelah itu dia koreksi, dan kemarin hari Selasa dia turun sampai ke level 64.000. Tapi di hari ini ya kelihatannya agak stagnan, konsolidasi. Nah, saya bisa bilang dan saya bisa memprediksikan bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah dia akan mencoba melakukan penguatan? Kalau kita lihat secara teknikal, di sini indikator pun juga sudah menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia memiliki peluang untuk naik. Kalaupun dia mengalami pelemahan rekan trader, saya bisa memprediksikan bahwa di posisi Bitcoin di saat ini yang berada di 64.000, saya bisa memprediksikan bahwa apabila nanti terjadi pelemahan, maka Bitcoin ini akan mengalami sedikit pelemahan sampai di level 63.070 ya, 63.070-an ya. Nah, ini dia. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di daerah di sini. Saya tidak mau bilang dia akan sampai di daerah 60.000. Menurut saya 60.000 itu udah terlalu kecil, terlalu bawah sekali. Saya lebih optimis bahwa dia kalaupun mengalami pelemahan dalam minggu ini, dia akan mencapai titik pelemahan yang paling sempurna di seputaran 63.000. Nah, tapi sorry rekan trader, terlalu bersemangat saya. Tapi setelah pelemahan yang terjadi, saya berasumsi Bitcoin akan naik kembali lagi ke level paling maksimal menuju ke level 70.000. Tapi untuk minggu ini saya memprediksikan bahwa 68.460 adalah nilai ketinggian maksimum dari Bitcoin. Tapi untuk bisa sampai ke level tersebut, Bitcoin harus bisa menembus level 67.447. Oleh karena itu rekan trader,
Saya sekali lagi mau bilang bahwa fenomena FOMC di mana terjadi pelemahan setelah itu Bitcoin mengalami penguatan, itu adalah fenomena yang sudah terjadi beberapa 4 kali FOMC sebelumnya dalam tahun ini. Dan apabila itu terjadi, maka kemungkinan besar Bitcoin dalam minggu ini, kalaupun mengalami pelemahan paling sempurna adalah di 63.000. Setelah itu dia akan mengalami penguatan yang signifikan, dan penguatan yang paling signifikan ini dia bisa menuju ke level 68.400 asal dia harus bisa melewati level 67.447. Dan ini adalah level pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah edisi kali ini tentang Bitcoin, edisi kali ini tentang kripto. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.